Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pertemuan keempat analisis fisika dengan judul pengukuran dan besaran-besaran yang digunakan pada pengukuran analisis fisika. Dalam melakukan suatu pengukuran, kita harus memperhatikan beberapa syarat yang terkait dengan penggunaan alat ukur, pelaksana, cara melaksanakan pengukuran, dan kondisi lingkungan. Alat ukur yang digunakan harus terkalibrasi dan skala terkecil sesuai dengan tingkat ketelitian pengukuran. Pelaksana pengukuran harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pengukuran tersebut. Kemudian, cara melaksanakan pengukuran atau metode pengukuran harus tervalidasi dengan baik, akurasi dan presisinya diketahui dengan pasti. Kemudian yang keempat adalah kondisi lingkungan pengukuran harus terkontrol sesuai dengan tingkat ketelitian pengukuran, seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang terkait dengan pengukuran, itu ada yang namanya galat, atau yang kita kenal dengan error, yaitu pergeseran nilai. Tiap pengukuran pasti disertai dengan galat, meskipun hanya dilakukan satu kali pengukuran. Nanti kita akan bahas bagaimana galatnya. Galat pengukuran dapat diperoleh dari 4 hal yang tadi kita bahas dan objek yang diukur. Kemudian galat juga dapat kita bedakan menjadi 2, galat sistematik dan galat tidak sistematik. Galat sistematik adalah galat yang berulang dan nilainya tetap. Galat ini dapat dihitung, dapat diperkirakan, dan dapat diberlakukan sebagai koreksi. Misalnya galat titik 0. Kita memiliki neraca atau timbangan badan misalnya. Titik 0-nya tidak tepat sesuai dengan skala atau jarumnya tidak menunjuk titik 0. Maka pada saat kita membaca, kita harus mengkoreksi itu. Misalnya selisihnya setengah kilogram, maka kita membaca hasil bacaannya dikoreksi sebesar setengah kilogram. Kemudian ada yang namanya galat tidak sistematik. Galat ini nilainya tidak tentu, bergerak dari satu nilai minimal hingga nilai maksimal tertentu. Ini tidak bisa diprediksi. Nah, nilai keakuratan dan nilai kepresisian ini seringkali digabungkan dan kita nyatakan sebagai nilai ketidakpastian atau kita sebut sebagai nilai uncertainty. Inilah yang kemudian seringkali disampaikan, dicantumkan dalam suatu laporan. Kemudian masih terkait dengan galat pengukuran, tadi kita sudah singgung bahwa alat ukur yang kita gunakan itu memiliki galat. Sehingga ketika kita melakukan satu kali pengukuran, maka galat yang kita peroleh itu minimal sebesar nilai galat alat. Berapa nilai galat alat ini? Maksimal setengah dari skala terkecil. Bagaimana kalau pengukuran dilakukan berulang? Kalau pengukuran dilakukan berulang dengan ulangan yang masih relatif sedikit, misalnya 3 kali, 5 kali, sampai 8 kali, maka kita melakukan penghitungan deviasi rata-rata. Ingat kembali laporan praktikum fisika dasar di semester 1. Kemudian, bagaimana kalau hasil penetapannya melalui rumus, tidak dihasilkan dari hasil pengukuran langsung? Bagaimana nilai galatnya? Maka ada yang namanya perambatan galat. Nah, secara sederhana diperoleh dengan diferensial dari rumus yang digunakan. Nilai galat ini dinyatakan dalam bentuk satu angka penting atau dilaporkan hanya satu angka selain 0. Kalau kita memperoleh nilai galatnya 0,023, maka itu terdiri dari 2 angka, bukan 0,
harus kita bulatkan menjadi hanya ada satu angka bukan 0. Kita bulatkan menjadi 0,02. Kalau misalnya ulangannya itu lebih dari 6 atau lebih dari 8 nilai tertentu, dihitung secara statistik. Dengan syarat satuan data yang diperoleh itu harus memenuhi syarat pengukuran. Uncertainty atau ketidakpastian adalah jelmaan galat tidak sistematik dan galat sistematik yang tidak bisa diprediksi. Uncertainty untuk analisis kimia yang diperoleh melalui proses validasi dengan 7-40 ulangan dinyatakan sebagai limit of analysis (LOA). Pada dasarnya, nilai ketidakpastian ini dilaporkan hanya satu angka penting. Namun, dalam batas-batas tertentu diperbolehkan sampai 2 angka penting. Kemudian, pengukuran yang dilaksanakan itu harus menggunakan peralatan yang terkalibrasi, prosedur kerja yang tervalidasi, pengguna yang kompeten, ruangan yang terkondisi, dan dilaksanakan minimal 3 kali ulangan. Bagaimana kita menghitung nilai galat? Nilai galat dihitung dari hasil pengukuran ulangan. Ingat kembali bahwa nilai galat ukur adalah setengah kali skala ukur terkecil atau setengah dari NST. Galat kondisi, misalnya galat ruang dan galat arat, itu dihitung dari hasil pengukuran ulangan yang disebar pada rentang waktu tertentu. Misalnya, kita mau melihat galat kondisi lab kalibrasi, maka kita lakukan pengukuran dengan bahan yang sama, dengan objek yang sama, dengan alat yang sama, diukur hari ini, diukur esok hari, diukur 2 hari kemudian, dan seterusnya. Kemudian kita lihat, itu adalah cara menghitung galat kondisi. Kemudian galat objek ukur, diukur dari hasil pengukuran objek yang berbeda pada waktu, alat, dan pelaksana yang sama. Misalnya, kita bekerja di QC. QC menghasilkan produk tertentu. Kita ingin mengetahui diameternya. Maka kita mendapatkan beberapa objek ukur. Kemudian pada satu batch yang sama, kemudian kita ukur diameternya dengan menggunakan alat yang sama oleh orang yang sama dilakukan pada waktu yang sama. Itu adalah galat objek ukur. Kemudian bagaimana menetapkan nilai pengukuran? Nilai pengukuran, nilai hasil ukur dibulatkan sama dengan nilai desimal yang sama dengan nilai galat. Balik lagi kepada bahasan kita tentang laporan praktek. Ada nilai utama, ada nilai galat. Nilai galat itu hanya satu angka penting. Kalau satu angka penting ini jatuhnya 2 angka belakang koma, maka nilai hasil pengukurannya kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Kalau nilai galatnya satu angka penting itu jatuhnya di 1 angka di belakang koma, maka nilai utamanya, nilai pengukurannya kita bulatkan menjadi 1 angka di belakang koma. Oke. Ingat bahwa angka penting hanya diizinkan memiliki satu nilai yang mengandung keraguan, yaitu hanya pada nilai terakhir. Tolong garis bawahi. Angka penting ini seringkali dianggap tidak penting, padahal nanti ketika Anda mengikuti uji kompetensi angka penting ini termasuk yang memegang peranan penting. Hati-hati, Anda harus pahami betul.
Kemudian satuan ukur dan satuan dasar. Ini kembali kepada bahasan fisika. Ada satuan dasar, panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur termodinamik, jumlah bahan, dan intensitas cahaya. Satuannya ini, simbolnya ini. Hati-hati, kilogram, K-nya kecil, dan seterusnya. Kemudian ada besaran satuan tambahan, ada sudut bidang dan sudut ruang, satuannya masing-masing radian dan steradian. Kemudian ada besaran-besaran turunan yang masing-masing juga memiliki satuan yang dapat kita turunkan dari satuan utamanya. Silakan Anda baca kembali masing-masing. Kemudian ada satuan ukur dan faktor pengali. SD, SMP, Anda menghafalkan mili, senti, desi, deka, dan seterusnya. Itu ada faktor pengalinya. Hati-hati, simbol ini dibakukan. Anda tidak bisa mengubah ini sembarangan. Misalnya, kilo, K-nya kecil. Tidak boleh Anda tulis sebagai K besar, dan seterusnya. Hati-hati kalau di komputer Anda menggunakan autocorrect. Itu tolong diperhatikan. Yang perlu kita perhatikan juga bahwa kita di dunia pendidikan seringkali menggunakan satuan internasional SI, MKS maupun CGS. Namun di industri kita masih menjumpai satuan-satuan imperial, barel, mil, pound, dan seterusnya. Nah, ini paling tidak kita mengetahui besaran-besaran itu dan bagaimana konversinya dengan SI. Di industri seringkali lebih prefer menggunakan satuan imperial. Maka kita juga harus terbiasa dengan satuan-satuan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.